Tata cara ibadah New Normal Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun. Yang pertama, terkait ketentuan jumlah kuota jemaat oleh pemerintah, maka semua jemaat diharap untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Pendaftaran bisa menghubungi ibadah pukul 6 pagi Saudara Efraim, ibadah pukul 9 pagi Saudari Yemima, dan ibadah pukul 5 sore Ibu Sinta. Semua ibadah bertempat di Gereja Jalan Ahmad Yani nomor 15. Dan ibadah hanya untuk jemaat berusia 16 sampai 65 tahun. Anak-anak usia 16 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas harap mengikuti ibadah online di channel YouTube Successful Betani Families Madiun. Kedua, jemaat akan dicek suhu tubuh sebelum masuk ke lingkungan gereja. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang ibadah atau menggunakan hand sanitizer. Jemaat wajib memakai masker di lingkungan gereja. Ketiga, dilarang bersalaman atau berpelukan. Menjaga jarak minimal 1 meter saat memasuki atau hendak keluar dari ruang ibadah. Tidak berkerumun di lingkungan gereja dan segera pulang bila ibadah telah selesai. Terima kasih karena sudah mematuhi protokol kesehatan. Gereja Betani Kemah Pemulihan Madiun selalu menjaga kebersihan ruang ibadah sebelum dan setelah ibadah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali dalam ibadah streaming pada malam hari ini, dan tidak terasa kita sudah memasuki pada Jumat terakhir bulan November, dan kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan dan kasih Tuhan tetap terus boleh kita nikmati. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang baik, Allah yang mengasihi setiap kita. Sama-sama kita mau buka ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Kami percaya Engkau Allah kami yang ajaib ya Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang setia, yang tak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kami. Dalam proses perjalanan hidup kami pun kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami percaya juga pemeliharaan Tuhan tetap terus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau balas apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang dulu tak ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan, katakan terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu.
puji syukur hanya bagimu, Allah yang layak, Allah yang kudus, kami sembah. Engkau Allahku, Bapa yang mulia, segala puji hanya bagimu Tuhan. Haleluya, kami sanjung Kau di tempat yang maha tinggi. Haleluya, ini sembah kami, ini pujian kami hanya bagimu. Ya dalam masyarakat, ya dalam masyarakat, ya dalam masyarakat, ya dalam masyarakat. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami berterima kasih untuk segala apapun yang Tuhan buat dalam hidup kami. Kami tahu tak cukup hanya mulut yang bernyanyi untuk kami mengangkat suara memuji Engkau Tuhan, namun yang berkenan di hadapan-Mu, pemberian hidup kami, hati kami yang terbaik bagimu Yesus. Terima kasih. Biarlah pujian kami ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih, oh Yesusku. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Selamanya ku cinta Kau. Selamanya ku cinta Kau. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang saya bertemu dengan Bapak Ibu sekali lagi
dalam sebuah ibadah doa malam. Karena ibadah doa malam ini saya digerakkan Tuhan untuk menulis sebuah tema yang akan kita renungkan bersama. Silakan dibantu dibuka slide-nya. Saya tulis tema ini dengan judul Mengapa Aku Harus Berdoa. Mari ucapkan teman saya Bapak Ibu. 2, 3. Mengapa aku harus berdoa? Why should I pray? Dengan subtemanya khusus kali ini, ya, subtemanya adalah di tengah-tengah keletihan hidup. Ya, di tengah-tengah keletihan hidup. Dalam bahasa Inggris dikatakan in the midst of weary life, di tengah-tengah keletihan hidup. Tuhan gerakkan saya untuk menulis tema ini. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, paham bahwa situasi hari-hari ini kita menghadapi sebuah tekanan-tekanan yang pelan tapi pasti membuat kita menjadi letih. Anda tidak sendirian Bapak Ibu. Ada satu kisah yang ditulis di Alkitab. Ada seorang yang bernama Yunus. Yunus pernah mengalami keletihan hidupnya. Dan cerita Yunus adalah kisah kita bersama. Kisah Yunus adalah kisah hidup Anda dan saya. Kita semua pernah mengalami keletihan hidup. Mungkin hari-hari ini kita ada di tengah-tengah keletihan hidup itu. Seperti apa? Mari kita buka sama-sama ya, dalam ibadah doa malam ini. Mengapa aku harus berdoa di tengah-tengah keletihan hidup? Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yunus 2 ayat 1 sampai 10. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Perhatikan baik-baik, garis baik kata-kata, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab aku. Yang ketiga, ayat ketiga, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. 4, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Perhatikan baik-baik ayat ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunatsarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Amin. Berkata firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang dengar firman Tuhan, kemudian menerimanya, mempercayainya, menyimpannya baik-baik dalam hatinya, dan dengan setia melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sehingga kehidupannya makin berbuah-buah. Kata firman Tuhan, orang itu disebut berbahagia. Kembali ke materi. Bapak Ibu sekalian, sebuah tema yang Tuhan taruh dalam hati saya dengan judul Mengapa Aku Harus Berdoa di tengah-tengah keletihan hidup. Ya, saya akan mulai khotbah ini dengan satu pertanyaan. Bapak Ibu, pernahkah Anda dalam hidup ini merasa letih lesu atau kelelahan? Pelan-pelan ya. Pernahkah Anda dalam hidup ini merasa letih lesu atau merasa lelah? Kita semua pernah mengalami keletihan, kelesuan atau kelelahan itu. Keletihan atau kelesuan itu dibagi dua. Yang pertama secara jasmani. Mungkin Anda dan saya pernah mengalami keletihan secara jasmani. Bisa saja karena tugas-tugas yang banyak, karena sebuah aktivitas, ya, karena sesuatu sedang mengejar deadline Anda, sesuatu sedang harus Anda kerjakan ya, sampai lama.
itu semua bisa membuat Anda dan saya jadi letih, jadi lesu karena kelelahan itu secara jasmani. Tapi ada yang kedua ya, keletihan ya karena bukan persoalan keletihan secara jasmani, tapi yang sebenarnya secara rohani. Ya. Kalau keletihan secara jasmani relatif lebih cepat menyelesaikannya. Anda capek, ya berhenti saja. Take a rest, rehat sejenak, mungkin perlu sedikit kudapan, makan, atau sedikit istirahat. Walaupun keletihan secara jasmani relatif lebih mudah mengatasinya, tapi banyak orang masih nggak bisa menyelesaikan. Apalagi keletihan atau kelesuan secara rohani. Mungkin masalah-masalah dalam hidup yang tidak kunjung selesai. Ya. Bertambah berat, banyak persoalan. Persoalan satu belum selesai, muncul persoalan yang kedua. Ya. Atau mungkin masalah yang datang secara tiba-tiba, mendadak, dan itu menguras semua energi yang Anda. Menguras semua energi yang Anda miliki. Kira-kira sebulan yang kemarin, saya bertemu dengan boleh saya katakan seorang wanita ya, wanita muda. Ada banyak masalah yang datang dalam hidup saya tiba-tiba, ditinggal pergi oleh pasangannya, oleh kekasihnya. Belum lama dia masih limbung. Minggu kemarin dapat berita yang menyesakkan. Ya, orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal. Dan ketika berita itu sampai, rumah sakit mengatakan bapaknya meninggal karena COVID. Ya. Waktu saya dapat berita itu, wanita muda ini telepon dan menangis. Ya. Dia berkata, sumpek saya Pak, lelah hati saya. Jiwa saya lelah, persoalan saya tidak selesai, datang terus silih berganti. Saya tidak tahu dengan Anda Bapak Ibu, apakah Anda juga mengalami situasi yang sama. Ya. Persoalan satu belum selesai, muncul persoalan yang lain. Persoalan ini belum selesai, ditambah lagi persoalan. Di titik terendah dalam hidup kita, letih lesu itu, apa yang paling Anda dan saya butuhkan? Kita semua pernah mengalami itu. Kita membutuhkan masa-masa istirahat. Kalau secara jasmani ya ambil waktu saja, tadi saya katakan ya, mungkin rehat, mungkin cuti, mungkin perlu istirahat sebentar. Tetapi kalau kelelahan secara rohani tidak semudah yang kita bisa maui. Karena apa? Karena keletihan secara rohani yang tidak terselesaikan bisa berakibat fatal dalam hidup seseorang. Bagaimana nasihat firman Tuhan dalam menghadapi situasi seperti ini? Dalam acara doa malam ini, ada satu pelajaran yang bisa kita dapatkan. Mengapa aku harus berdoa di tengah-tengah keletihan hidup saya? Yunus 2, Anda tidak pernah sendirian karena ada seorang bernama Yunus. Yunus pernah mengalami satu keletihan hidupnya. Dikatakan ayat ke-7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Nabi Yunus mengalami keletihan. Nabi Yunus mengalami keletihan secara rohaninya, jiwanya. Maka pertanyaan terbesar adalah, mengapa Yunus mengalami keletihan? Mengapa Anda dan saya juga mengalami keletihan itu? Saya lama belajar dari kisah Nabi Yunus ini. Kata Yunus, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Apa yang membuat jiwanya Yunus itu letih lesu? Ternyata jawabannya di ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Ternyata penyebab jiwa yang letih, jiwa yang lesu, itu ada kalimat kesusahan. Kesusahan, kesedihan. Jujur ya Bapak Ibu, kesusahan, kesedihan itu memang bisa membuat hidup ini menderita. Sebuah kesusahan, sebuah kesedihan itu memang membuat hidup kita ini bisa menjadi begitu capek, letih. Ya. Saya pernah membaca sebuah kisah, ya, seperti dikatakan hidup kita ini, jendela hati kita itu seperti, hati ini seperti sebuah jendela yang jelas bisa melihat, lewat jendela itu kita bisa melihat karya Tuhan yang indah, sesuatu yang baik. Itulah masa-masa kita bahagia, itulah masa-masa kita ada dalam sebuah situasi yang mungkin menyenangkan bagi kita. Pekerjaan kita baik, pernikahan kita lancar,
pekerjaan pelayanan kita jadi lancar semua. Lewat jendela kaca hati kita bisa melihat Allah itu begitu baik. Allah itu begitu indah. Allah itu begitu sempurna. Kasih setianya begitu nyata. Berkatnya mengalir. Tetapi mohon maaf, tanpa Anda sadari, tanpa Anda siap, ada sebuah batu melayang menghantam jendela kaca hati Anda. Batu itu namanya batu kesedihan. Batu itu namanya batu kesusahan. Menghantam. Dan tiba-tiba jendela kaca hati Anda jadi kabur. Sebelum batu kesedihan itu menghantam, segala sesuatu yang Anda lihat lewat jendela kaca hati Anda nampak jelas, nampak indah. Allah luar biasa, Allah hebat. Allah yang karyanya dan kebaikannya nyata. Tapi sekali lagi, sebuah batu nyelonong menghantam jendela kaca hati Anda. Batu kesusahan itu. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mengalami. Dan tiba-tiba setelah kaca itu terhantam batu itu. Kaca itu retak. Dan tiba-tiba Anda tidak bisa lihat lagi kebaikan Tuhan. Anda merasa jauh sesuatu yang buruk. Tidak bisa lihat lagi keindahan itu. Saya tidak tahu dengan apa yang pernah Anda alami, Bapak Ibu. Beberapa di antara kita pernah alami yang disebut dengan batu-batu kesedihan itu. Kehilangan sebuah pekerjaan. Sebelum itu Anda baik-baik saja, keuangan Anda baik-baik saja. Tetapi tiba-tiba batu kesedihan itu datang, Anda kena PHK. Dan tiba-tiba suasana berubah semua. Keadaan kekurangan uang, kesedihan mulai masuk dalam rumah tangga Anda. Ada beberapa orang mengalami batu kesedihan itu adalah sakit penyakit. Tanpa disadari. Sebelum penyakit itu datang, kita fine-fine saja, kita senang, sehat. Ya, seorang rekan bercerita sama saya, rekan jalan pagi. Saya setiap Sabtu pagi itu ada komunitas jalan pagi di daerah perumahan. Ya, beberapa rekan-rekan memutuskan jalan pagi dan saya diundang, saya ikut aja lah. Nah, seorang rekan bercerita, baru saja dia terkena stroke, lalu dia cerita. Saya tanya, oh Bapak baru saja kena stroke? Iya. Tapi saya lihat Bapak baik-baik saja. Iya, sudah sembuh Pak Yohanes, puji Tuhan katanya. Wah, saya pada waktu kena stroke Pak, pusing saya Pak, bingung, sedih saya. Saya yang tadinya aktif bekerja, tiba-tiba saya tidak bisa kerja. Menurun drastis, pekerjaan saya hancur. Kewajiban saya bayar ke bank tidak bisa. Akhirnya pelan tapi pasti beberapa properti saya tersita oleh bank. Sedih saya Pak. Itulah batu kesedihan. Beberapa orang mengalami batu kesedihan itu yang tadi karena kehilangan pekerjaan, karena penyakit, kehilangan orang yang dikasihinya. Itulah saya. Saya ngalami. Ya, Bapak Ibu sudah tahu banyak cerita tentang saya. Tahun 2019 awal, batu kesedihan itu datang menghancurkan jendela kaca hati saya. Saya kehilangan pasangan hidup saya dalam sebuah tragedi. Tadi sebelum peristiwa itu terjadi, saya bisa melihat jelas jernih pekerjaan Tuhan, karyanya, kebaikannya. Saya bisa lihat dengan jelas. Tapi tiba-tiba batu kesedihan itu menghantam jendela kaca saya dan pak. Jujur, di titik itulah saya jatuh. Di titik itulah saya menangis. Saya tidak bisa lihat lagi. Seperti gambar perspektif Allah hilang dalam hidup saya. Itulah kesedihan, kesusahan. Bapak Ibu, dunia ini memang pusat kesedihan hidup. Dunia ini memang dikatakan oleh Mazmur, lembah air mata. Banyak hal di sekitar Anda bisa membuat Anda jadi sedih. Pelan tapi pasti kesedihan itu akan menguras semua energi Anda dan Anda menjadi letih, menjadi lesu dalam hidup ini. Ayub pernah menceritakan hal itu. Ayub pernah berkeluh kesah juga terhadap hal itu. Bahwa banyak hal di sekitar Ayub bisa membuat Ayub menjadi sedih. Mari kita buka, kita baca apa kata Ayub. Ayub pasal yang ketiga. Mari kita buka sama-sama. Saya akan bacakan untuk Anda. Ayub. Ayub pasal 3 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Judul berikutnya keluh kesah Ayub. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya.
Mengapa Ayub mengutuki hari kelahirannya? Ayat yang 20, perhatikan baik-baik. Mengapa terang diberikan kepada yang bersusah-susah dan hidup kepada yang pedih hati? 24, karena ganti rotiku adalah keluh kesahku dan keluhanku tercurah seperti air. Perhatikan ayat yang 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpaku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat. Tetapi kegelisahanlah yang timbul. Bapak Ibu, inilah dunia kita, lembah air mata. Dunia, banyak hal di sekitar Anda dan saya yang bisa membuat Anda dan saya jadi sedih. Tetapi dalam ibadah doa malam ini, sesuatu bisa terjadi. Batu kesedihan bisa merusak jendela kaca hati kita. Penyakit bisa datang. Keadaan kehilangan pekerjaan bisa menyerang kita. Kehilangan pasangan hidup kita bisa menyerang kita. Apalagi sesuatu yang membuat kita jadi terluka dan sedih bisa. Tapi Alkitab mengajarkan di tengah situasi seperti itu, bagaimana cara kita melepaskan diri dari keletihan hidup. Itulah yang membedakan seorang dengan yang lain. Dalam ibadah doa malam ini kita mau belajar dari kisah Yunus. Bagaimana Yunus di tengah-tengah keletihan hidupnya, Yunus memutuskan untuk belajar bagaimana dia datang kepada Tuhan. Bagaimana cara Yunus melepaskan hidupnya. Yang pertama, bagaimana cara Yunus? Saya menemukan ada dua cara supaya kita dilepaskan dari keletihan hidup kita. Saya akan tutup renungan singkat dalam doa malam ini dengan dua cara ini. Sederhana saja. Mengapa Anda dan saya perlu berdoa? Yang pertama, dikatakan Yunus 2 ayat pertama, berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya dari dalam perut ikan itu. Berdoalah Yunus kepada Tuhan. Apa doanya? Dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Garis bawah kata-kata, dalam berseru Tuhan menjawab, berteriak Tuhan mendengar suaraku. Mengapa? Ini pelajaran yang baik Bapak Ibu, ini menarik. Mengapa di tengah-tengah kesusahan hidup dan keletihan hidup kita perlu berdoa kepada Tuhan? Mengapa Yunus berdoa? Sekali lagi, secara singkat kita akan belajar sedikit tentang kitab Yunus pasal 2 ini. Saya temukan jawabannya. Mari kita baca. Mengapa Yunus memutuskan berdoa di tengah-tengah keletihan hidupnya? Ini jawabannya, ini menarik. Dan ini menjadi berkat bekal buat kita. Di tengah-tengah keletihan hidup kita, kesedihan hidup kita. Yang pertama, datang kepada Tuhan untuk berdoa. Mengapa? Ini jawaban ayat 9. Mari baca sama-sama, Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku natsarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari ucapan sama-sama saya, Bapak Ibu. Keselamatan adalah dari Tuhan. 2, 3. Keselamatan adalah dari Tuhan. Jadi Alkitab mengajar ketika Anda dan saya masa letih lesu, batu kesedihan itu menghantam jendela kaca kita, maka Alkitab mengajar, berdoalah kepada Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu keselamatan hidup kita. Tuhan ada tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Saya teringat satu ayat yang pernah saya baca, saya akan bacakan untuk Anda Bapak Ibu, kitab Mazmur 9 ayat 10 sampai 11. Mazmur 9. Mazmur 9 ayat 10 sampai 11. Mazmur 9. Mazmur 9 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Oh luar biasa. Bapak Ibu biarlah ayat ini boleh menjadi kekuatan kita bersama. Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Sekali lagi mari ucapkan sama saya. Tuhan adalah tempat perlindungan pada waktu kesesakan.
Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Mengapa? Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Itulah alasan pertama Alkitab menasihatkan kepada kita. Di tengah-tengah keletihan hidup, lakukan hal yang pertama ini. Datanglah pada Tuhan dalam doa Anda. Sebab Tuhan adalah keselamatan umatnya. Orang yang percaya kepadanya, Alkitab katakan tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Luar biasa. Yang kedua, Alkitab mengajak kita di tengah-tengah keletihan hidup, apa yang harus kita lakukan? Berdoa yang seperti apa Pak Yohanes? Alkitab menunjuk pada satu kalimat, berdoa di dalam kepenuhan Roh Kudus. Mari ucapkan sama saya, berdoa di dalam kepenuhan Roh Kudus. Mengapa? Karena Roh Kudus tempat perhentian dan peristirahatan bagi jiwa yang lelah. Roh Kudus itu tempat peristirahatan bagi jiwa yang lelah. Saya akan bacakan sebagai ayat penutup kita Yesaya 28 ayat 12, 2 ayat. Yesaya 28 ayat 12. Orang yang berdoa dalam kepenuhan Roh Kudus bukan berdoa biasa, tapi berdoa di dalam seluruh kepenuhan Roh Kudus. Orang itu akan mendapatkan perhentian dalam jiwanya yang letih lesu. Yesaya 28 ayat yang ke-12, dilanjut dengan Yohanes 14, 25, 27. Alkitab menunjuk pada satu kalimat, Yesaya 28 ayat yang ke-12. Perhatikan baik-baik. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Yesaya 28 menunjuk ada satu tempat yang disebut tempat perhentian bagi yang lelah dan tempat peristirahatan. Mari katakan sama saya, tempat perhentian dan peristirahatan bagi jiwa yang lelah. 2, 3, tempat perhentian dan tempat peristirahatan bagi jiwa yang lelah. Ada sebuah tempat. Mungkin Anda bertanya sama saya, tempat apa itu Pak Yohanes? Saya dari Surabaya ke Madiun, dalam perjalanan lewati tol. Ya, selalu ada tempat yang disebut dengan rest area. Mengapa? Karena si perancang, pendesain jalan tol itu tahu kalau orang sudah menempuh perjalanan sekian kilometer, sekian jam, pasti mengalami penurunan konsentrasi karena kelelahan. Maka untuk membuat supaya perjalanan ini tidak lelah, karena kalau ini diteruskan, kendaraan yang sudah terus berjalan sekian jam, sekian ratus kilometer, pengemudi yang berjalan sekian jam, sekian ratus kilometer, pasti mengalami tingkat penurunan, kelelahan itu datang. Dan itu sebabnya dibangunkan tempat yang disebut dengan rest area, tempat perhentian. Untuk apa? Untuk membuat supaya jiwa atau konsentrasi yang lelah itu disegarkan kembali. Dan biasanya di tempat perhentian, tempat rest area, disediakan beberapa fasilitas untuk membuat kita segar. Itulah sedikit kudapan, mungkin sedikit makan minum, mungkin ada tempat untuk bagi mereka untuk beristirahat sebentar. Saya tidak tahu dengan Anda Bapak Ibu, apakah Anda pernah mampir di tempat rest area itu, tapi saya beberapa kali memang mengalami keletihan itu. Saya pernah dalam satu perjalanan bersama dengan satu keluarga, bersama dengan keluarga saya, waktu itu kita belajar mencoba berlibur ke Bali, naik mobil sendiri, kepingin ngerasain gimana, waktu itu jalan tol belum ada. Saya naik mobil dari Surabaya ke Banyuwangi, kira-kira 6-7 jam perjalanan, capek sekali. Waktu itu anak-anak saya masih kecil-kecil, belum bisa nyetir gantian. Saya memutuskan berhenti di rest area, ada satu tempat, dan saya lihat beberapa orang berhenti. Untuk apa? Untuk melepas lelah, itulah tempat perhentian. Sekali lagi, secara fisik sudah disediakan. Lalu bagaimana dengan secara rohani? Tuhan juga menyediakan tempat perhentian, tempat peristirahatan. Itulah yang disebut dengan kepenuhan Roh Kudus. Berdoa dalam kepenuhan Roh Kudus. Mari kita buka. Yesaya 28 menyebut ini dia yang telah berfirman, inilah tempat perhentian, inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengar. Sampai 2000 tahun kemudian Allah mengubah dirinya turun menjadi anak manusia. Dan dengar apa yang Yesus katakan, tempat perhentian, tempat peristirahatan. Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Yohanes 14, 25, 27.
Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi, perhatikan baik, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa. Roh Kudus itulah suatu tempat perhentian dan peristirahatan bagi jiwa yang lelah. Sebab hanya kuasa Roh Kudus yang dapat membuat jiwa yang letih lesu itu disegarkan kembali. Saya berdoa Bapak Ibu kepada setiap kita yang ikut dalam ibadah online doa malam ini. Ketika Anda merasa hidup ini terlalu letih, lesu lagi, sumpek, banyak persoalan, kesedihan datang. Ingatlah satu perkara, ambil sikap untuk berdoa. Ambil sikap untuk berdoa. Kepada siapa orang datang pada waktu kesusahan hidupnya, akan menentukan hasil akhirnya. Doa yang seperti apa? Doa di dalam kepenuhan Roh Kudus. Datang kepada Kristus. Pengurapan Roh Kudus memampukan kita. Ada satu lagu baik yang selalu saya ingat, lagu yang mungkin Anda sudah pernah dengar. Ya. Lagu itu selalu menguatkan saya ketika hati ini rasa sedih, saya butuh penghiburan dari Roh Kudus, maka saya menyanyikan lagu itu. Lagu ini berkata seperti ini, ku menyembah dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yang bisa nyanyi sama-sama, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Ketika Allah hadir lewat Roh Kudusnya, menyentuh hati yang sedang menyembah, maka kekuatan ilahi itu yang akan memampukan Anda dan saya untuk bangkit, berdiri, menatap kesedihan Anda. Sama seperti Yunus, ketika aku berseru, engkau mendengar doaku. Bapak Ibu, saya tutup khotbah renungan singkat ini. Siapa orang yang mengalami keletihan hidup? Siapa orang yang pernah mengalami kesedihan dalam hidupnya? Dan ketika Roh Kudus menyentuh hidupnya, inilah tempat peristirahatan bagi jiwa yang lelah. Saya ketemu orang itu. Orang itu namanya perempuan Samaria. Yohanes sempat menceritakan satu kali Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Perempuan ini dalam kondisi yang begitu terpuruk. Tidak ada orang yang tahu. Di luar nampaknya biasa-biasa saja. Tetapi perempuan ini betul-betul mengalami suatu kesedihan. Dia berpikir kebahagiaan itu bisa dicari dari pelukan laki satu ke pelukan laki yang lain. Dari ranjang yang satu ke ranjang yang lain. Dari mungkin uang, dari uang yang dia dapatkan. Dia berpikir seperti itu. Tetapi semakin dia terpuruk, semakin dia melakukan itu, dia mencari kebahagiaan itu, dia mencari ketenangan itu, dia mencari peristirahatan itu, dia tidak akan temukan. Karena memang tidak ada tempat peristirahatan dalam dunia ini bagi jiwa yang letih lesu. Sampai satu kali, siang itu, dia ada di pinggir sumur, dan dia bertemu dengan sang sumber kedamaian itu. Maka Yesus mulai mengajar perempuan itu. Dan perempuan itu mulai mendengar. Yesus mulai mengajar, telah tiba saatnya penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh
dan kebenaran. Sudah tiba saatnya. Perempuan itu mulai melata. Perempuan itu mulai menarik perkataan-perkataan ini seperti siraman air bagi jiwanya yang sedang dahaga. Dan perempuan itu memohon belas kasihan. Berikan aku air itu. Kata Yesus, engkau minum air ini dan engkau akan tetap haus. Tetapi air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi sumber kehidupan itu, kebahagiaan. Maka perempuan itu memohon. Perempuan itu meminta. Kalau dia mencari tidak bisa, dengan kekuatannya tidak bisa. Tiba saatnya, satu prinsip saja. Dia memohon belas kasihan Tuhan. Dan Alkitab mencatat, ketika perempuan itu menerima sumber aliran, tempat istirahat bagi jiwa yang letih lesu, hidupnya berubah. Hidupnya detik itu berubah. Saya berdoa untuk Bapak Ibu semua. Langkah kita tidak panjang. Mungkin kita sama seperti perempuan Samaria. Kita sudah capek. Kita sudah begitu letih menghadapi hal-hal seperti ini. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada pertolongan. Tidak ada sesuatu kesedihan, kesusahan terus. Ini saatnya kita datang, sama seperti perempuan itu. Kalau aku mencari tidak nemu, maka aku akan datang hanya memohon belas kasihan Tuhan. Berikan aku air supaya aku tidak haus lagi. Malam ini saya berdoa. Kita akan masuk dalam doa sebentar. Kita akan minta Tuhan. Kata firman Tuhan, Yunis berkata, ketika aku berseru, aku berteriak, Tuhan mendengar dan menjawab seru doa. Saya berdoa semua kita dikuatkan Tuhan malam ini. Semua kita diberi kelegaan sama Tuhan. Inilah tempat peristirahatan. Inilah tempat perteduhan bagi jiwa yang lelah. Roh Kudus, satu-satunya roh Allah yang hidup, yang akan memenuhi jiwa yang dahaga. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat malam ini, dalam ibadah doa malam ini. Kami harus mengakui bahwa kami punya banyak persoalan, kami punya banyak masalah, dan kami butuh. Semakin kami tenggelam dalam persoalan kami menjadi semakin letih, lesu, dan berbeban berat. Sebab itu kami mohon kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu. Kami seperti perempuan Samaria, kami datang. Ketika kami berusaha mencari, kami tidak menemukan. Maka kami memohon belas kasihan-Mu. Berikan kami kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami percaya kalau Roh Kudus bekerja atas hidup kami. Maka hidup kami dipulihkan Tuhan. Inilah tempat perhentian. Inilah tempat peristirahatan bagi jiwa kami. Urapi setiap kami Tuhan dalam urapan Roh Kudus-Mu. Jamah setiap kami. Sebab kami percaya kalau kami menyatu dengan Engkau dalam kepenuhan Roh Kudus, Tuhan pasti menyelamatkan umatnya. Sebab nama Tuhan adalah menara keselamatan. Kesanalah orang benar berlari dan ia akan diselamatkan. Kami orang percaya dan kami percaya di dalam nama Tuhan. Pengurapan-Mu membuat kami hidup, pengurapan-Mu menjadikan kami kuat, pengurapan-Mu membuat kami dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami. Urapi setiap kami sekali lagi Tuhan, jemaat-Mu. Di tengah-tengah keletihan hidup kami mendapatkan tempat peristirahatan itu. Dan kami jadi tetap semangat, sebab kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan tidak pernah tinggalkan umatnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan adakan
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami dapat menyelesaikan ibadah doa malam di hari ini. Dan Kau telah menguatkan kami melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Di tengah-tengah mungkin tantangan-tantangan hidup yang terjadi, hambatan-hambatan yang terjadi, pergumulan-pergumulan yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Kami percaya satu hal bahwa Kau tidak pernah tinggalkan kami sedikit pun juga. Untuk itu Tuhan kami percaya Tuhan, kami terus berdoa dalam hidup kami. Karena Engkau lah Tuhan, dalam hadirat-Mu adalah tempat peristirahatan terbaik bagi kami Tuhan. Dalam kelelahan kami. Karena kami percaya Tuhan, Kau yang memberikan kekuatan yang baru bagi orang-orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Engkau. Pimpin kami Tuhan, berikan kekuatan yang baru senantiasa Tuhan dalam kehidupan kami ini. Kami percaya Tuhan, di bawah kaki-Mu Tuhan adalah tempat terbaik dalam kehidupan kami Tuhan, dalam menghadapi segala macam permasalahan kami. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami terus, berikan pengertian lebih lanjut kepada kami. Dan kami percaya nama-Mu saja tinggikan. Kau terus berkati Tuhan hamba-Mu, Bapak Yohanes Budiharjo, dalam setiap aktivitasnya. Di dalam keluarganya, di dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang Kau buat hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kau mengasihi kami semua. Dan kami percaya Tuhan, kuatkan kami terus Tuhan untuk tetap kuat tinggal dalam Kau Tuhan. Pimpin kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Apapun yang kami lakukan berhasil karena Engkau. Perlindungan-Mu setia Tuhan terhadap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Maksud kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Kidarabaya raba sikapata ramaya rama rama sikata rama rama. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus dan Persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor di kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas pernyataan kita bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.